Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami yaitu dalam program belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Baiklah saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di halaman yang ke-82. Yang mana pada halaman ini kita akan mempelajari cara membaca huruf hijaiyah yang berbaris atas, berbaris bawah, dan juga yang berbaris depan yang bertemu dengan huruf hijaiyah tamati, thamati, hamati, khomati, zamati, romati, zamati, dan juga sa yang mati. Lalu bagaimanakah cara membaca huruf hijaiyah yang berbaris yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang mati yang terdapat di halaman 82 ini? Mari simak penjelasan kami berikut ini saudaraku semua. Ayo perhatikan di sini saudaraku semua. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah huruf hijaiyah yang berbaris yang bertemu dengan tamati. Nah, sebagai contoh di sini adalah huruf hijaiyah A. Ketika ada huruf hijaiyah A yang bertemu dengan tamati maka dibaca ats. Dan ketika ianya adalah I yang bertemu dengan tamati maka dibaca its. Dan jika ianya adalah U yang bertemu dengan tamati maka dibaca uts. Bisa juga dengan dieja seperti ini saudaraku semua ya. Nah, silakan diingat nanti ats, its, uts. Nah, seperti itu ya. Ats, its, uts. Jika ianya adalah A, I, U. Kalau ianya ba, bi, bu yang bertemu tamati, bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan bats, bits, buts. Kalau ta, ti itu bagaimana saudaraku semua? Tats, tits, tuts. Dan seterusnya seperti itulah saudaraku semua ya. Cara membaca huruf hijaiyah yang berbaris atas, berbaris bawah, dan juga yang berbaris depan yang bertemu dengan huruf hijaiyah tamati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang akan kita pelajari di sini adalah huruf hijaiyah sa yang mati. Dan di sini sebagai contoh adalah huruf hijaiyah yang berbaris bawah dengan baris i. Ketika bertemu dengan sa mati, maka dibaca is. Kalau ianya adalah a, maka dibaca as. Ketika ianya adalah u, maka dibaca us. Nah, seperti itu saudaraku semua ya. Kami ulangi. Jika ianya adalah i yang bertemu dengan sa mati, maka dibaca is. Jika ianya adalah a yang bertemu dengan sa mati, maka dibaca as. Dan jika ianya adalah u yang bertemu dengan sa mati, maka dibaca us. Atau bisa juga kita eja dengan seperti yang kita pelajari di sini tadi. Misalkan ianya adalah a yang bertemu dengan sa mati, maka dibaca as. Dan jika ianya adalah i yang bertemu dengan sa mati, maka dibaca is. Dan jika ianya adalah u yang bertemu dengan sa mati, maka dibaca us. Kalau dieja menjadi as, is, us. Kami ulangi. Kalau dieja menjadi as, is, us. Kalau pada huruf ba, bi, bu menjadi bas, bis, bus. Kalau ta, ti, tu menjadi tas, tis, tus. Ya, kami ulangi menjadi tas, tis, tus. Tas, tis, tus. Dan seterusnya saudaraku semua ya. Tergantung penyebutan huruf hijaiyahnya masing-masing. Intinya rumus yang seperti itu bisa saudara gunakan nantinya. Kemudian yang ketiga di sini yaitu ada huruf hijaiyah hamati. Yang mana di sini sebagai contoh yaitu yang berbaris u yang bertemu dengan hamati maka dibaca Kami ulangi. Baris u bertemu dengan hamati maka dibaca Kalau ianya adalah i maka dibaca ih. Dan jika ianya adalah a, maka dibaca ah. Atau bisa juga kita gunakan cara yang lebih mudah yaitu seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu dengan ejaan. Kalau ianya adalah a yang bertemu hamati ah. Kalau ianya adalah i bertemu dengan hamati ih. Dan jika ianya adalah u yang seperti ini bertemu hamati maka dibaca Kalau dieja menjadi ah, ih, Kalau pada huruf ba, bi, bu menjadi bah, bih, buh. Kalau pada huruf ta, ti, tu, maka dibaca tah, tih, tuh. Dan seterusnya saudaraku semua ya. Tergantung penyebutan daripada huruf hijaiyahnya masing-masing. Intinya rumus itu bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah huruf hijaiyah khomati. Yang mana di sini yang dijadikan sebagai contoh yaitu adalah huruf hijaiyah a yang bertemu dengan khomati. Bagaimana cara membacanya? Jika ianya adalah a bertemu khomati maka dibaca auh. Dan jika ianya adalah i yang bertemu dengan khomati maka dibaca ih. Dan jika ianya adalah u yang bertemu dengan khomati maka dibaca Nah, kalau dieja bagaimana saudaraku semua? Dibaca ih, Kami ulangi. Ih,
Ya, kami ulangi. Nah, kalau dia pada huruf ba, misalkan ba, bi, bu menjadi bah, bih, buh. Ya, kami ulangi. Kalau pada huruf ba menjadi bah, bih, buh. Kalau ta, tah, tih, tuh. Dan seterusnya saudaraku semua ya, sesuai dengan penyebutan huruf hijaiyahnya masing-masing. Lalu yang selanjutnya yaitu ada huruf za yang mati. Dan di sini sebagai contoh yaitu adalah huruf yang berbaris i yang bertemu dengan za mati, maka dibaca id. Jika ianya adalah a, dibaca ad. Jika ianya adalah u, dibaca ud. Atau bisa juga membacanya dengan metode seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yaitu jika ianya adalah a, bertemu za mati, maka dibaca ad. Kalau i, bertemu dengan za mati, dibaca id. Jika ianya adalah u, yang bertemu dengan za mati, maka dibaca ud. Kalau dieja menjadi ad, id, ud. Kalau pada ba, bi, bu menjadi bad, bid, bud. Kalau pada ta, ti, tu menjadi tad, tid, tud. Dan seterusnya saudaraku semua ya, sesuai dengan penyebutan huruf hijaiyahnya masing-masing. Lalu kemudian yang berikutnya di sini ada huruf hijaiyah haromati. Dan yang menjadi contoh di sini yaitu adalah huruf a yang bertemu dengan haromati. Bagaimana cara membacanya? Jika ianya adalah a yang bertemu dengan haromati, maka dibaca ar. Jika ianya adalah i yang bertemu dengan haromati, maka dibaca ir. Dan jika ianya adalah u yang bertemu dengan haromati, maka dibaca ur. Ya, kalau dieja menjadi ar, ir, ur. Kalau pada huruf ba, bi, bu menjadi bar, bir, bur. Kalau pada huruf ta menjadi tar, tir, tur. Dan seterusnya saudaraku semua ya, tergantung penyebutan huruf hijaiyahnya masing-masing ya. Kemudian sini ada huruf yang berbaris bawah yang bertemu dengan za mati. Bagaimana cara membacanya? Yaitu kalau ianya i yang bertemu dengan za mati dibaca iz. Kalau ianya adalah a, maka dibaca az. Dan jika ianya adalah u yang bertemu dengan za mati, maka dibaca uz. Nah, seperti itu saudaraku semua ya. Kalau masih belum paham, silakan gunakan ejaan seperti yang saya sampaikan tadi. Jika ianya adalah a, dibaca az. Jika ianya adalah i, dibaca iz. Dan jika ianya u, maka dibaca uz. Dan seterusnya saudaraku semua ya. Misalkan yang terdapat pada huruf ba misalkan. Kalau ba, bi, bu menjadi baz, biz, buz. Kalau ta, taz, tiz, tuz. Kalau sa ya, saz, siz, sus. Kalau ya, yaz, yiz, yuz. Dan seterusnya saudaraku semua ya, tergantung penyebutan huruf hijaiyahnya masing-masing. Lalu yang terakhir di halaman ini yang akan kita pelajari huruf hijaiyah mati, yaitu adalah huruf hijaiyah sa. Bagaimanakah cara membaca huruf hijaiyah sa mati ini jika ianya bertemu dengan huruf hijaiyah yang hidup? Di sini sebagai contoh yaitu adalah huruf hijaiyah a. Jika ianya adalah a yang bertemu dengan sa mati, maka dibaca as. Jika ianya adalah i bertemu sa mati, maka dibaca is. Dan jika ianya adalah u yang bertemu sa mati, maka dibaca us. Dan seterusnya saudaraku semua ya, tergantung huruf hijaiyahnya lagi. Nah, ini sebagai contoh ya di sini yaitu kalau ianya a, as, kalau i, is, kalau u, us, kalau ba, bas, kalau bi, bis, kalau bu, bus. Kalau misalkan ko, kos, kalau ki, kis, kalau ku, kus, kalau ka, kas, kalau ki, kis, kalau ku, kus, dan seterusnya. Sama seperti pengejaan yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Intinya dengan ejaan tersebut akan memudahkan saudaraku semua mengingat cara membaca huruf hijaiyah yang dijumpai pada halaman ini ya saudaraku semua ya. Baiklah saudaraku semua, apakah sudah paham dengan apa yang kami jelaskan ini? Jika sudah paham, ayo kita baca halaman 82 ini. Tentunya dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. At, 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 at. Ghalabat, 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 ghalabat. Wa ma malakat aimanuhum. Wa ma malakat aimanuhum. Wa ma malakat aimanuhum. Wa ma malakat aimanuhum.
ith, 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 ith. Mithqala, 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 mithqala. Mathna wa thulatha, mathna wa thulatha, mathna wa thulatha, mathna wa thulatha. Yuhsinuna, 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 yuhsinuna. Huwa yuhyi wa yumitu, huwa yuhyi wa yumitu, huwa yuhyi wa yumitu, huwa yuhyi wa yumitu. Akhladahu, 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 akhladahu. Yakhtafu absarahum, yakhtafu absarahum, yakhtafu absarahum, yakhtafu absarahum. Idh, bi'idhnihi, 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 bi'idhnihi. Idhhum 'alaiha qu'udun, idhhum 'alaiha qu'udun, idhhum 'alaiha qu'udun, idhhum 'alaiha qu'udun. Ardun, 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 ardun. Wa arsala 'alaihim tayran, wa arsala 'alaihim tayran, wa arsala 'alaihim tayran, wa arsala 'alaihim tayran. Rizqan, 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 rizqan. Wa khalaqnakum azwajan, wa khalaqnakum azwajan, wa khalaqnakum azwajan, wa khalaqnakum azwajan. Nasta'inu, 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 nasta'inu. Yuwaswisu fi suduri, yuwaswisu fi suduri, yuwaswisu fi suduri, yuwaswisu fi suduri. Nah, seperti itulah saudaraku semua cara membaca huruf hijaiyah yang mati
yang terdapat di halaman 82 ini. Apakah saudaraku sudah paham? Jika sudah paham, ayo kita lanjut ke halaman berikutnya. Baiklah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di halaman yang ke-83. Yang mana pada halaman ini kita akan mempelajari cara membaca huruf hijaiyah yang berbaris atas, yang berbaris bawah, dan juga yang berbaris depan yang bertemu dengan huruf hijaiyah syamati, somati, dhamati, dhamati, ghamati, famati, hamati, dan juga lamati. Nah, bagaimanakah cara membaca huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf-huruf yang mati ini? Ayo perhatikan penjelasan kami di sini saudaraku semua. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari di sini yaitu adalah huruf hijaiyah syamati. Dan sebagai contoh di sini adalah huruf hijaiyah A yang bertemu dengan syamati. Jika saudaraku mendapati huruf hijaiyah A bertemu dengan syamati, maka harus dibaca ash. Dan jika saudaraku mendapati yang bertemu dengan syamati ini adalah I, maka harus dibaca ish. Dan jika saudaraku mendapati yang bertemu dengan syamati ini adalah U, maka harus dibaca ush. Atau bisa juga kita eja dengan ash, ish, ush. Nah, cara ini bisa diterapkan kepada semua huruf hijaiyah saudaraku semuanya yang bertemu dengan huruf sya ini. Sebagai contoh, jika yang bertemu dengan syamati ini adalah na, maka harus dibaca nash. Dan jika yang bertemu dengan syamati ini adalah ni, maka harus dibaca nish. Dan jika yang bertemu dengan syamati ini adalah nu, maka harus dibaca nush. Nah, apakah saudaraku sudah paham dengan penjelasan yang kami sampaikan? Jika sudah paham, ayo kita lanjut yang kedua. Kemudian di sini yang kedua ada huruf hijaiyah somati. Dan sebagai contoh yang bertemu dengan somati di sini adalah huruf hijaiyah A. Ketika saudaraku mendapati A bertemu dengan somati, maka dibaca as. Jika ianya adalah I, yang bertemu dengan somati harus dibaca is. Dan jika yang bertemu dengan somati ini adalah U, maka harus dibaca us. Dan kalau dieja menjadi as, is, us. Kami ulangi, jika dieja menjadi as, is, us. Nah, apakah sudah paham saudaraku semua? Jika sudah paham, lihat lagi contoh yang seperti ini. Ini adalah huruf hijaiyah ya yang bertemu dengan so. Maka ketika ada ya bertemu dengan so, maka harus dibaca yas. Dan jika di sini adalah yi yang bertemu dengan somati harus dibaca yes. Kemudian jika di sini adalah yu yang bertemu dengan somati harus dibaca yus. Ya, intinya jika nantinya saudaraku menjumpai huruf hijaiyah yang bertemu dengan so, maka bisa memakai rumus yang seperti saya jelaskan yang tadi. Ya, misalkan ianya adalah a, as. Kalau i, is. Kalau u, us. Kalau ianya adalah ba, bas. Kalau bi, bis. Kalau bu, bus. Dan seterusnya saudaraku semua ya. Apakah sudah paham? Jika sudah paham, ayo kita lanjut yang ketiga. Kemudian yang ketiga di sini ada huruf hijaiyah do yang mati ya. Dan di sini yang bertemu dengan do mati yaitu adalah huruf hijaiyah A. Ketika nantinya saudaraku menjumpai huruf hijaiyah A bertemu dengan do, maka A ini harus dibaca out. Jika ianya adalah I, harus dibaca it. Dan jika ianya adalah U, harus dibaca ut. Kalau dieja menjadi out, it, ut. Begitu juga penerapannya dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain yang bertemu dengan do ini saudaraku semuanya, tinggal disesuaikan saja dengan huruf-huruf yang ditemukan tersebut yang bertemu dengan huruf hijaiyah do mati. Apakah sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini ada huruf hijaiyah dho yang mati ya. Dan sebagai contoh yang bertemu dengan dho mati di sini adalah huruf hijaiyah A. Ketika nantinya saudaraku menjumpai huruf hijaiyah A bertemu dengan dho, maka A ini harus dibaca al. Jika yang bertemu dengan dho ini adalah I, maka harus dibaca il. Dan jika yang bertemu dengan dho ini adalah U, maka harus dibaca ul. Apakah sudah paham saudaraku semua? Jika sudah paham, ayo kita eja huruf hijaiyah A yang bertemu dengan dho, huruf hijaiyah I yang bertemu dengan dho, dan huruf hijaiyah U yang bertemu dengan dho ini, yaitu dengan ejaan al, il, ul. Dan ini juga saudaraku semua seperti huruf-huruf yang telah kita terangkan sebelumnya. Jika ada huruf lain yang bertemu dengan dho mati, maka
sesuaikan saja dengan penyebutan huruf-huruf tersebut. Sebagai contoh di sini ada huruf ya. Ketika bertemu dengan Allah, ya ini harus dibaca yal. Dan kalau ianya adalah yi yang bertemu dengan Allah, maka dibaca yul. Dan jika yang bertemu dengan Allah ini ada yu, maka harus dibaca yul. Dan begitulah seterusnya saudaraku semuanya. Intinya ketika saudaraku menjumpai huruf hijaiyah bertemu dengan Allah mati, maka tinggal disesuaikan saja dengan penyebutan huruf hijaiyah yang bertemu dengan Allah mati tersebut. Nah, apakah sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut kepada huruf gho. Gho di sini adalah gho mati. Ketika saudaraku menjumpai ada a bertemu dengan gho, maka a ini harus dibaca au. Dan jika ianya adalah i bertemu dengan gho mati harus dibaca ir. Dan jika ianya adalah u yang bertemu dengan gho mati maka harus dibaca ur. Jika dieja menjadi ar ir ur. Kami ulangi, jika dieja menjadi ar ir ur. Nah, seperti itu saudaraku semua ya. Nanti jika saudaraku menjumpai huruf hijaiyah yang bertemu dengan gho mati, maka sesuaikan juga dengan huruf hijaiyah yang bertemu dengan gho mati ini. Sebagai contoh di sini ada huruf hijaiyah ma yang bertemu dengan gho mati, maka ma ini harus dibaca mar. Jika ianya adalah mi harus dibaca mir. Dan jika ianya adalah mu harus dibaca mur, dan seterusnya. Tergantung huruf hijaiyah yang dibaca yang bertemu dengan huruf gho ini, tinggal disesuaikan saja huruf hijaiyah tersebut penyebutannya saudaraku semua ya. Nah, apakah sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut kepada yang berikutnya di sini. Nah, ini adalah huruf hijaiyah fa mati. Dan sebagai contoh di sini ada huruf hijaiyah a yang bertemu dengan fa mati. Jika ianya adalah a yang bertemu dengan fa mati, maka harus dibaca af. Dan jika ianya adalah i yang bertemu dengan fa mati harus dibaca if. Dan jika ianya adalah u yang bertemu dengan fa mati harus dibaca uf. Kalau dieja menjadi af, if, uf. Kami ulangi, kalau dieja menjadi af, if, uf. Nah, seperti itu saudaraku semua ya. Nanti tinggal diterapkan jika yang bertemu dengan huruf fa ini adalah huruf hijaiyah yang lain, disesuaikan saja dengan penyebutan huruf hijaiyah tersebut saudaraku semua ya. Nah, apakah sudah paham? Jika sudah paham, ayo kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini ada huruf hijaiyah ha mati. Dan yang menjadi contoh bertemu dengan ha mati ini adalah huruf hijaiyah a. Ketika saudaraku menjumpai huruf hijaiyah a bertemu dengan ha mati, maka harus dibaca a. Dan jika ianya adalah i yang bertemu dengan ha mati harus dibaca ih. Kemudian jika yang bertemu dengan ha mati ini adalah u, maka harus dibaca Jika i dieja menjadi ah, ih, Kami ulangi, jika dieja menjadi ah, ih, Nah, apakah sudah paham saudaraku semua? Jika sudah paham, mari kita lihat contoh di sini. Nah, ini sebagai contoh yang lain. Ketika yang bertemu dengan ha adalah a, maka harus dibaca ah. Jika ianya yang berbaris bawah atau i bertemu dengan ha harus dibaca ih. Kemudian jika yang bertemu dengan ha mati ini adalah harus dibaca Dan begitulah penerapannya kepada semua huruf hijaiyah ya saudaraku semua. Tinggal disesuaikan dengan penyebutan huruf hijaiyah tersebut yang bertemu dengan huruf ha mati ini. Apakah sudah paham saudaraku semua? Jika sudah paham, ayo kita lanjut kepada huruf yang terakhir, yaitu adalah huruf hijaiyah la mati. Nah, ini adalah huruf hijaiyah la mati, dan yang menjadi contoh di sini adalah huruf hijaiyah a yang bertemu dengan la mati. Ketika saudaraku menjumpai ada huruf hijaiyah a bertemu dengan la mati, maka a ini harus dibaca al. Dan jika ianya adalah i bertemu dengan la mati, maka harus dibaca il. Kemudian jika di sini adalah u yang bertemu dengan la mati harus dibaca ul. Kalau dieja menjadi al, il, ul. Kami ulangi, kalau dieja menjadi al, il, ul. Nah, seperti itu saudaraku semua ya, ketika ada huruf hijaiyah a yang bertemu dengan la mati. Lalu bagaimana dengan huruf hijaiyah yang lain? Kalau bertemu dengan la mati ini, maka cara membacanya juga hampir sama saudaraku semua, yaitu dengan mematikan huruf la ini dan menyesuaikan penyebutan huruf hijaiyah yang bertemu dengan la mati ini saudaraku semua. Nah, apakah saudaraku sudah paham dengan penjelasan yang kami sampaikan ini? Jika sudah paham, ayo kita baca halaman 83 ini. Tentunya dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashtatan.
ashtatan, ashtatan, ashtatan. Alam nashrah laka, alam nashrah laka, alam nashrah laka, alam nashrah laka. Aus, 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 aus. Yaslaunaha, 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 yaslaunaha. Tasla naran hamiyatan, tasla naran hamiyatan, tasla naran hamiyatan, tasla naran hamiyatan. Out, 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 afan, out, afan, out, afan, out, afan. Kaidahum fi tadlilin, kaidahum fi tadlilin, kaidahum fi tadlilin, kaidahum fi tadlilin. Az, 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 az. Yazharu, 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 yazharu. Azlama alaihim qamu, azlama alaihim qamu, azlama alaihim qamu, azlama alaihim qamu. Ag, 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 ag. Maghfiratun, 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 maghfiratun. La yusminu wa la yughni, la yusminu wa la yughni, la yusminu wa la yughni, la yusminu wa la yughni. Af, 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 af. Afidatun, 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 afidatun. La ya'uduhu hibzuhuma, la ya'uduhu hibzuhuma, la ya'uduhu hibzuhuma, la ya'uduhu hibzuhuma. Ahlika, 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 ahlika. Wa ahdihim ra'una, wa ahdihim ra'una, wa ahdihim ra'una, wa ahdihim ra'una. Alqa, 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 alqa. Fa'alhamaha fujuraha,
fa'alhamaha fujuraha, fa'alhamaha fujuraha, fa'alhamaha fujuraha. Nah, seperti itulah saudaraku semua cara membaca huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf-huruf yang mati yang terdapat di halaman 83 ini. Apakah saudaraku sudah paham? Jika sudah paham, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kepada kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan semoga juga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, diselamatkan dari siksa kubur, siksa neraka, serta dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga firdausnya kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.